Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman di tengah-tengah cabaran akidah yang tambah lama, tambah berat, insya-Allah. Insya-Allah yang pasti, saya yakin itu. Tambah lama akan tambah berat. Maka semoga kita jadi orang yang tetap istiqamah dalam akidah yang benar, supaya kita Allah tolong hati kita, iman kita menghadapi cabaran yang tidak akan pernah berhenti. Sebetulnya kenapa? Karena ini adalah sunnatullah di tengah-tengah dunia hari ini. Sama-sama baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah yang kita kekuatan untuk tetap mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sirah Nabi, mengikuti perjuangan Nabi dalam mempertahankan akidah dan menyebarkan dakwah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jahiliyah modern hari ini. Sekarang dari jahiliyah kembali jahiliyah, dan hanya orang istiqomah yang dapat menghadapi jahiliyah. Karena orang memegang bara api di tangan memang berat. Dan itu harus kita sadar, agama bukan mudah, agama bukan main-main, agama bukan saja-saja. Tadi saya bercakap tadi, Dajjal akan datang pada waktu Khifatuddin. Dan pada waktu kita agama dianggap murah, dianggap ringan, dan kita membelakangkan ilmu. Dajjal datang dengan dua kondisi. Pada waktu agama dianggap ringan, dan pada waktu kita membelakangkan ilmu, tak peduli dengan ilmu. Itu tanda akan datang Dajjal. Dan sekarang telah terjadi hari ini, karena agama dianggap main-main, agama hanya dianggap sebagai permainan, dan ilmu pun dianggap sebagai hanya, karena ilmu yang benar dengan ilmu yang sesat mana banyak? Banyak yang sesat. Pahaman yang betul, pahaman yang sesat mana banyak? Yang sesat. Ilmu yang kena autoriti, yang kena kau kena betul, baru boleh kau bertahan. Karena hari ini, karena akan akhir zaman akan tambah banyak ajaran sesat. Akhir zaman tambah kau tak tahu mana yang sesat. Kalau banyak okey, tak tahu bahaya. Kalau banyak engkau tahu, tak ada masalah. Kalau banyak engkau tak tahu, jadi masalah. Kenapa? Karena kau anggap yang sesat jadi betul, betul jadi, itu yang paling bahaya. Jadi ini ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri engkau dan keluarga engkau pada api neraka. Yang banyak orang masuk api neraka karena kesesatan. Di Malaysia saja menurut Senarai Jakim ada 106 yang sesat. Belum lagi tambah JSB, belum tambah Syihab, Allah Muhammad Allah ditambah itu baru lagi. Itu dah 106. Di Indonesia 600 ajaran sesat. Sempat semua masuk di Malaysia yang 600? Sempat yang 600 masuk Malaysia. Kau tambah pening kepala. Kerana semuanya solat, semua puasa, semua zakat, semua umrah, semua haji. Yang sesat itu Islam, bukan kafir. Kau tak dapat detect dengan Zahiriyah. Kan Zahiriyah akan tak dapat kau tembak zahirnya. Lebih hebat zahirnya. Pakai niqab.
Ya, kadang-kadang ya. Bukan yang pakai nikab salah tak. Ya. Itu saya di Pakistan, kawan saya Ahmadiyah Qadiani semua pakai nikab. Yang perempuan. Yang Syiah pakai nikab. Tapi susah. Tengok. Bukan semua pakai nikab besar, tapi banyak yang pakai nikab juga besar. Banyak yang tak pakai nikab tapi hanya berdosa, tapi ya, berdosa tapi betul akidahnya, berdosa syariatnya, betul akidahnya. Yang pakai nikab, yang banyak sembahyang, banyak zikir kadang-kadang, amalnya betul tapi akidahnya apa? Bedakan tak? Kenapa? Akidah tu barang tak nampak. Betul kan? Kenapa? Cara berfikir tak nampak. Syariat tu nampak. Jadi orang yang kadang-kadang sesat itu memang menampakkan dia pakai syariat. Lebih hebat orang yang tak sesat. Tengok Arkam zaman dulu. Arkam zaman dulu, nombor perempuannya pakai hijau semua. Perempuannya kan? Sekarang berubah perempuannya, tak pakai lagi kan? Tak pakai macam dulu, tapi tetap sesat kan? Dulu nampak dan sesat, sekarang tak nampak tapi tetap sesat. Kerana yang nampak malah dulu lelaki tak nampak, lelaki tak nampak. Lelaki pakai songkok Afrika. Lakinya. Tak tahu sekarang ni dah kena GSP, mungkin berubah songkok lagi dah. Kadang orang kata bayang kot, dia akan tengok songkoknya, dia tengok jubahnya, dia tengok apa yang nampak. Mungkin akan berubah pakai songkok Saudi pun dia. Kalah kita pakai serban merah putih. Ini strategi. Itu strategi. Apalagi kalau mereka orang-orang munafik. Yang lebih tak nampak lagi munafik. Kenapa? Sama dengan kita, ibadahnya sama, akidah pun nampak sama, tapi hati tak. Tengok, hati tak sama. Kenapa? Maka pada soal azab ini kita bercakap akan orang masih bersifat munafik lagi sebetulnya. Dari surah Azab ke berapa kita masuk ke ayat ke 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 12. 13 14. 13 sampai 14. 17. Hah? 17 belum. Itu lompat itu. Udah khatam langsung itu. Karena saya baca betul sampai 17, tapi saya terangkan baru sampai 13. Cantik bau 12. Apa? Saya cantik bau 12. 12. Okey, tambah kurang 13. 13 disebutkan karena 13 sudah sampai. Kenapa? Bagaimana sikap orang munafik terhadap orang-orang Yasrib, supaya engkau kembali kepada agama engkau semula, jangan ikut agama Muhammad. Itu strategi mereka, tetap mengajak kembali. Karena memang sifat orang munafik ini sangat mudah untuk mengajak orang. Dan kita mudah terikut dengan ajakan dia. Kenapa? Kalau tengok surat Al-Munafikun, tengok. Ini supaya tahu sikit daripada mengajak dia. Surah Al-Munafikun, surah orang munafik. Jelas itu. Sifat munafik macam mana? Surah Al-Munafikun ayat yang 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in taqulu yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah. Tengok. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Berarti ya. Kalau engkau melihat mereka, ini orang munafik ya. Engkau melihat orang munafik,
tu'jibuka ajsamuhum, akan menakjubkan engkau jasad-jasad mereka. Hebat kan? Penampilannya memang menakjubkan, engkau mudah terpengaruh. Ini siapa orang munafik? Penampilannya, profilnya hebat, memang menakjubkan. Hebat memang dia, hebat dan semuanya. Wa iyaqulu, kalau mereka berkata, tasma' liqaulihim, kamu pasti mendengar perkataannya, ya. Bercakap dia confirm betul. Pandai bercakap. Ya. Tadi penampilan hebat, betul? Pandai bercakap. Tengok, ini seorang munafik tadi. Ka'annahum khusubum musannadah, seakan-akan mereka itu menjadi papan tempat bersandar, kayu tempat bersandar semua orang. Tengok, betul kan? Ada beberapa orang penampilan hebat, cakap, pandai bercakap, semuanya akan betul semuanya. Semua orang berharap sama dia semua, betul? Wa iyaqulu tasma'il kalib kan yahsabuna kulla sayhatin alaihim, sehingga engkau menyangka semua suara untuk dia. Hati-hati ya. Orang pandai bercakap, penampilan hebat, apa yang terjadi? Orang akan mudah terpengaruh. Dialah semuanya. Ini sifat munafik. Apa kata Allah di sini? Humul adu fahzarhum. Mereka itu hakikatnya musuh. Ya, berat ya? Jadi, kalau engkau ada orang pandai bercakap dan orang-orang hebat penampilannya, tolong hati. Ya. Tolong hati-hati kata Quran. Karena sebetulnya mereka musuh. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Ini perangkap. Jadi kita Allah bagi. Kadang untuk menuduh orang munafik susah. Hanya ada tanda-tanda munafik. Engkau bunuh pun tak boleh. Yang engkau harus dibunuh, bukan kafir. Tapi munafik kata musuh di Islam. Maka yang ada apa? Hati-hati. Artinya apa hati-hati? Jangan engkau mudah terpengaruh, jangan engkau taat sama dia. Itu dia. Kalau orang kafir jelas nampak. Nampak memang kafir, nampak memang salah. Ini memang tak. Ini Quran. Ini ayat surah Al-Munafikun. Tengok. Surah munafik. Allah berikan gambar itu aja. Qatalahumullah. Tengok. Engkau tak boleh bunuh dia. Allah yang urus itu urusan Allah. Yang ada engkau harus, Allah sudah apa? Berhati-hati, bukan bunuh, bukan perangi. Tengok. Kadang belum layak diperangi, tapi harus hati. Sekarang kita kadang-kadang tak tahu, memang tak tahu. Qatalahumullah. Allah menghantar mereka anna yufakun. Kemana mereka akan berpaling? Ini karakteristik munafik dalam Al-Quran. Tanda orang munafik dalam Al-Quran.
Lagi, apalagi apa hebat lagi apa ayat yang kedua itu. Ittakhadu aymanahum junnah. Oh ini hebat. Orang munafik kerjanya janji dan bersumpah. Selalu mudah bersumpah, mudah meyakinkan kau dengan sumpahnya. Tengok. Ittakhadu aymanahum junnah, dia mengambil janji ayman sumpah menjadi benteng bagi dia. Aku buat baik, sumpah. Tapi kenyataannya fasaddu an sabilillah. Dia malah menghalangi jalan Allah. Tadi sumpah, berjuang, kenyataannya berkhianat. Tengok. Sumpah menolong, kenyataannya menyusahkan. Tengok. Paling mudah bersumpah, paling mudah berjanji. Tengok, siapa munafik? Kenapa? Kalau kau tak bersumpah, kau tak terpengaruh. Kan dia bersumpah, kau yakin dengan dia. Kalau dia sudah sumpah, padahal sumpah itu hanya untuk benteng, pertahanan. Itu mendetek. Karena kita harusnya hari ini umat Islam pandai mendetek sesuatu. Pandai mendetek sesuatu. Musuh-musuh Islam. Dan kita selama ini tak belajar ilmu detek. Tak belajar ilmu bagaimana mendetek seseorang. Yakin dengan penampilan. Detek dulu, tengok dulu, cek dulu siapa dia hakikatnya, siapa gurunya, siapa belajar di mana dia. Detek dulu, baru kau yakin tak? Wajib ilmu detek. Sekarang tu bang, hebat tak sekarang? Syiah menyerang Israel. Hebat tak Syiah? Hebat. Betul tak diserang? Macam betul. Kenapa dia serang? Kenapa dia serang Israel dan kenapa Israel serang dia? Untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan orang kepada. Saya masih ingat kita membaca tentang Kamal Atatürk, bagaimana dia diangkat khalifah untuk jadi panglima angkatan perang, angkatan bersenjata, angkatan tentara waktu itu. Dia sudah dipakai oleh British sejak awal. British pakai dia, kawan sama dia sejak awal, untuk menaikkan dia. Buat rancangan perang sama British. Dapat tak? Buat perang. Waktu dia masih pangkat bawah tu, masih belum jenderal lagi, perang sama British. Dan British mengalahkan dirinya depan dia, supaya namanya naik. Tengok, ada 3-4 kali perang di beberapa kawasan. Daripada kawasan kecil naik kawasan besar, terus menang. British kalah. Maka akhirnya diangkat dia jadi panglima. Dan panglima baru nampak dia merusak sebelumnya dia angkat. Ini strategi bagaimana Yahudi boleh masuk ke Palestin. Kenapa caranya? Dibuatlah perang sama, dibuatlah Hitler membunuh. Ya, Hitler membunuh Yahudi, betul? Siapa Hitler? Yahudi bukan? Saya ingin tanya, Hitler Yahudi bukan? Bukan. Yang kata bukan siapa? Turunan. Emak dia Yahudi. Emak dia Yahudi. Kemudian Yahudi bercadang bagaimana supaya dapat masuk ke Palestin. Belah gerakan. Maka supaya dia masuk ke Palestin, pada alasan bagaimana Yahudi supaya dapat negara Palestin. Caranya bunuh Yahudi dari Jerman. Terpaksa Yahudi akan keluar daripada Jerman, menyebar ke semua daerah Eropah, betul? Akhirnya mereka sekarang tak punya tanah, tak punya tempat. Maka bersatulah mereka untuk dapat
dengan tadi alasan di dalam Perang Dunia Pertama dulu dengan Israel. Strategi. Apa kata orang Yahudi? Tak apa, kita mengorbankan berapa ribu Yahudi untuk mendapatkan harapan kita tanah Palestin. Tuh poinnya. Tak apa kita membunuh sesama kita sendiri untuk mendapatkan Palestin jadi negara Israel. Tuh dalam buku Yahudi Menggenggam Dunia, Pound the Gate, bahasa Inggris itu ada buku itu. Tapi Yahudi masuk dunia. Jadi ini hati-hati. Orang dalam kita akan dipakai musuh untuk tujuan dia, tak pakai kita masuk. Kalau saya dengar Yahudi termasuk tadi Ataturk maknya Yahudi, Hitler maknya Yahudi, tengok. Dan banyak yang Israel. Jadi mereka akan pakai orang-orang kita di dalam itu untuk merusak dari dalam. Sewaktu di Perancis dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan menzalimi orang Yahudi. Apa kata Yahudi dalam Yahudi? Hai orang Yahudi, masuk kalian ke agama Nasrani, belajar Nasrani, sampai kalian jadi padri Nasrani, tapi dalam hati kalian tetaplah kalian menjadi Yahudi. Hebat tak? Masuk agama Yahudi Kristen, sampai jadi padri Kristen, tapi dalam hati kalian tetap agama. Hebat kan? Munafik bukan tu? Berjaya. Mereka masuk Katolik, jadi padri Katolik. Sekarang Pope Franciscus siapa itu? Kristen apa? Dia Jesuit order, kelompok Jesuit dalam Katolik. Jesuit itu adalah kumpulan Yahudi yang masuk dalam Katolik. Jesuit. Maka kenapa si Jesuit ini sekarang, si Pope ini dulu kardinal di Brazil, dia menghalalkan LGBT. Sudah halal, sebelum jadi Pope dia halal sama dia. Nah, karena dia menikahkan LGBT di Brazil. Maka karena dia menghalalkan ini, maka dinaikkan lagi Pope. Pope yang lama, apa? Si Pope yang lama tu, dia tak setuju dengan LGBT. Maka dia suruh resign, ditekan oleh Yahudi, engkau resign, naikkan Pope Franciscus supaya menghalalkan LGBT. Itu Yahudi yang masuk di dalam Kristen. Semua agama sama, tetap ada orang-orang yang munafik, munafik Kristen, munafik Islam, tetap ada tak? Karena yang merusak agama orang munafik. Harus hati-hati. Jadi kita harus tahu ini sejarah. Dalam gerakan Islam juga sangat banyak tokoh-tokoh yang munafik. Sebetulnya yang kau tak nampak dan tak tahu kadang-kadang. Dulu Al-Afghani, zaman Al-Afghani Pan Islamism, orang Afgan. Siapa dia? Dia adalah pendukung daripada penghancuran Utsmaniyah. Orang Qadiani yang dia tak pernah berangkat haji pun waktu dia sampai ke beberapa kali ke Timur Tengah. Gerakan ini banyak. Jadi kita harus paham sebetulnya. Waktu kau tengok tokoh, tengok pemimpin Islam, cek dulu siapa dia. Kalau tak, engkau akan terjerumus, terperangkap dan full percaya tanpa tahu siapa dia sebetulnya. Itu ilmu detek. Kalau ada orang tiba-tiba muncul, kalau ada orang tiba-tiba muncul, tak tahu dari mana dia, tapi hebat dia, media buat dia hebat, hati-hati. Kan dalam Islam kita pernah namanya sanad, ya kan? Sanad itu sejarah Islam ya. Metode Islam itu sanad, pencarian siapa orang. Cara wa ta'dil dalam hadis ini betul kan? Dia apa kelakuannya, apa kata-kata dalam sanad itu seorang perawi hadis kalau pernah menipu ayam sahaja, maka hadis tak terima, betul kan? Nipu ayam, sebenarnya nipu ayam.
Ada beras, kalau datang ke beras, ayam datang tak? Oh, dah ayam datang, beras kau bagi tak? Tak kau bagi, nipu ayam namanya. Kau dah nipu ayam, hadis tertolak. Nipu ayam. Tengok. Dalam hukum kanun Aceh itu, untuk jadi saksi dalam mahkamah di Aceh zaman dulu, seorang kalau sudah pernah menzolimi lembu dizolimi. Cuma dizolimi lembu. Engkau sedang jalan, lembu jalan, kau pukul si lembu tanpa salah, zolim lembu. Kesaksian di mahkamah tertolak. Karena sudah menzolimi lembu. Tapi zolimi orang, boleh kan? Belum orang, masih lembu dizolimi. Pukul lembu tanpa sebab, itu zalim dulu. Kalau kau pukul lembu karena sebab, tak apa. Mereka kau pulang lembu ke kandang, pukul tu tak apa, karena lembu kandang ada sebab. Ini tanpa kau sebab, sambil jalan, itu namanya zalim. Zalim lembu. Maka semua kesaksian tertolak. Itu hebatnya ya. Islam dalam konsep pencarian siapa orang. Dan kita harus paham, karena ilmu ini ilmu hilang. Maka saya kalau ada tiba-tiba muncul pemimpin umat Islam, masuk di YouTube, masuk segala macam, orang tak pernah dengar selama ini, tiba-tiba hebat namanya, siapa dia? Ada apa ini? Berarti ada sesuatu. Itu hati-hati. Itu pasti munafik, yang tak ada sanad, yang tak punya berdasar. Tengok hati-hati. Karena dia karena terus saya katakan, orang-orang musuh Islam memang mencari orang-orang macam ini. Dalam gerakan kita, gerakan liberal itu, gerakan bagaimana gerakan Barat menggoreng Islam, dia akan tengok siapa pemimpin anak muda Islam. Dia akan cari pemimpin atau masa remaja, muda akan banyak, kumpul muda. Ada kan pemimpin banyak, itu ditarik. Nanti bawa jalan-jalan ke Amerika. Sampai sana bagi kursus, short course 3 bulan, 6 bulan. Nah, udah tuh otak pun dicuci. Pimpin, oh, namanya kursus manajemen. Memang namanya manajemen, otaknya pengrusakan agama. Pulang jadi orang hebat kan? Itu orang hebat kan, dari Amerika, dari pelatihan di sini, kursus di sini, hebat kan? Jadi pimpin kan? Pimpin, masuk tak idea dia tadi semua? Itu strategi. Tak payah lama, cukup 6 bulan. Nurul Majid di Indonesia yang tokoh liberal datang ke Amerika hanya 6 bulan short course, pulang langsung liberal, sekuler. 6 bulan cukup. Kalau saya bukan 6 bulan, saya buat orang 3 hari cukup. Sama juga kita buat macam itu sekarang. Saya buat anak muda dulu, saya panggil anak muda di university, buat course 3 hari, 3 malam, buat tentang konsep agama, ulang berubah insyaAllah. Ya, itu saya lebih percaya dengan konsep macam itu. Sistem pelatihan, sistem training center. Kalau belajar macam ini, penat, tak tahu, berubah pun, alhamdulillah dia berubah. Dia berapa peratus? Tapi kalau sistem pelatihan, training macam itu 3 hari, buat 3 hari, buat 3 hari camp, berubah tak? Itu yang saya cuba. Karena yang saya ubah bukan ilmunya, yang saya ubah cara berpikirnya, betul. Saya bukan menambah ilmu, tak payah ilmu yang ada, hanya cara memahami ilmu yang salah. Cara, metodologi, itu yang buat orang Barat berbeda. Kitab Torah sama, agama sama, tapi cara paradigm, worldview, cara memandang itu dirubah. Oh, kita perlu persamaan hak, bebas menghargai semua orang. Nah, ini kan worldview. Ada yang ada, tapi betul semuanya tak. Jadi ada munafik memang dia munafik. Ada munafik memang dilatih jadi munafik, dilatih jadi munafik. Munafik yang dididik jadi munafik. Mudah didikannya. Apa? Untuk jadi orang munafik paling mana apa?
Coba, apa kira-kira? Paling enak orang jadi munafik kenapa? Buat matlamat hidup daripada akhirat dari dunia. Betul? Hidup engkau ini sekarang yang akhirat dah. Tapi dibuatlah supaya dirubahlah akhirat jadi dunia. Kesenangan hidup, kekayaan, kekuasaan. Tengok, nampak tak? Agama kau sama, tapi tujuan berbeda tak? Waktu kau berjuang tadi karena Allah, waktu berjuang karena harta, munafiklah engkau jadinya. Betul? Yang diarah bukan berjuangnya, yang dirubah bukan perjuangannya, yang dirubah matlamat. Dirubah matlamatnya. Caranya sama. Jihad, sama-sama jihad. Satu karena nak mati, satu nak orang mati syahid, nak mati memang. Yang orang munafik dah hidup. Yang penting siapa yang menang dia akan ikut, betul? Okay. Jadi munafik by design. Betul kan? By design lah munafik beda. Ya, pengalaman. Ya, karena kenapa mereka membaca dalam buku Muslim Liberal Network, bagaimana Barat mencari anak-anak muda, mencari tokoh-tokoh pemuda, mencari akademik untuk pensyarah-pensyarah yang muda, mencari media-media, wartawan-wartawan, mereka bawa ke Barat, latih mereka tentang pemahaman konsep modernisasi misalnya, pulang berubah semua. Dia tak perlu orang bawah, tak perlu orang ramai. Dia tak perlu orang ramai. Tapi ambil tokoh tahu? Betul. Dan kita tak punya program yang sama. Contoh, sepatutnya kalau semua di dunia Islam pada waktu cuti sekolah dia buatlah camp di Mekah. Tengok, contoh ya. Tentang akidah yang betul, pulang berubah tak? Ada tak program itu? Yang ada ke Mekah ada, jalan umrah ada. Tapi tajuk umrah apa? Ibadah, bukan Saya pernah cadangkan itu kalau tidak berubah dunia Islam. Karena semua Yahudi sedunia waktu cuti sekolah kepada mereka ke Israel. Semua anak muda Yahudi sedunia pada waktu dia cuti sekolah, dia wajib datang ke Israel, ikut camp 3 bulan dalam camp Kibbutz Camp namanya. Kalau tak tahu, maka kenapa orang paling berpegang dengan agama siapa? Hari ini orang yang paling istiqomah dengan agama siapa? Yahudi. Betul kan? Orang paling banyak munafik siapa? Ya, terus orang paling istiqomah Yahudi. Yang paling banyak munafik siapa? Muslim. Kita akui. Banci terakhir di Indonesia, tak tahu ke Malaysia, belum ada banci. Kita cek banci yang sholat jamaah tetap 5 waktu di masjid hanya 3%. Okey. Yang sholat jamaah, yang sholat 5 waktu sehari 70%. Walaupun 40 yang tetap. Yang kadang-kadang sholat, kadang tak sholat itu 70%. Berarti ada 30% tak kenal sholat. Itu Indonesia. Saya tak tahu Malaysia ada banci tak? Ini kelemahan kita. Kita pernah banci kan? Cuba banci semua masjid pun. Masjid buat banci semua. Berapa banyak yang sholat di masjid 5 waktu siapa? Berapa peratus? Yang sekali-sekali siapa peratus? Yang tak ke masjid siapa peratus? Ada tak? Sepatutnya ada tak? Wajib ada. Masjid Jogokarian di Yogyakarta itu tiap 6 bulan buat banci untuk jamaahnya. Setiap 6 bulan banci. Dah tahu berapa tak sembahyang. Tengok apa dibuat dalam masjid.
Yang tak solat dibuat jemputan solat. Hebat kan? Jemputan macam jemputan kad kahwin. Jemputan solat, dia harap hadir ke masjid. Dah? Lewat jemputan. Tak datang juga, apa dibuat lagi? Hantar kereta. AJK masjid silaturahim ke rumah mereka. Hebat tak? Bagi hadiah. Kenapa tak masih tanya? Oh, sibuk kerja. Kenapa kurang duit? Bagi duit. Ada tak masjid rahim tu Malaysia? Oh, anak kurang belanja sekolah, bagi bantuan sekolah. Yang kurang modal kerja, bagi modal kerja. Jadi yang tak ke masjid kenapa tanya? Dah tu masjid bantu. Ada tak di Malaysia? Kalau ada orang jemaah ke masjid di Malaysia, banyak orang di Indonesia banyak orang jemaah ke masjid, pulang hilang slipper banyak. Siapa jamaah hilang slipper di masjid, slipper ganti baru. Ada yang hilang kereta baru diganti masjid. Boleh buat tak masjid boleh? Boleh buat tak masjid? Apa tak boleh? Duit banyak. Dia suka tengok nombor. Banyak. Orang Malaysia suka tengok nombor. Boleh buat masjid banyak, duit banyak, betul kan? Maka di Johor Kalian Masjid wajib duit zero setiap bulan. Berapa yang masuk wajib keluar. Di sini siapa yang masuk tak pernah. Mana orang ke masjid? Tambah banyak orang munafik. Betul. Tapi kalau macam ni orang munafik, kita cari dia, ajak dia tambah banyak ke masjid, kita tak jadi munafik dia kerana dah setiap hari ke masjid. Ini konsep merubah. Jadi munafik memang by design. Jadi orang tak munafik pun by design. Sama tak? Program munafik orang kafir, kita buat program untuk meningkatkan ketakwaan. Jangan kami Indonesia. Orang Islam dikidnap masuk Kristen, kita buat kidnap untuk tarik orang yang murtad masuk strategi lawan strategi. Kita punya di Indonesia, orang-orang kita letak di gereja-gereja, kerja di gereja, tetap di gereja. Kalau ada yang dimurtadkan, kita kidnap dia dari tempat murtad, bawa lagi ke Islam. Ada. Memang kena buat. Kena ikhtiar, bukan doa je Tuhan, bukan doa saja. Kita ni masih berdoa. Jamaah tambah lama tambah. Jamaah masjid, saya pernah ngajar di masjid, tambah lama hilang satu, mati satu, meninggal satu. Yang muda tak masuk-masuk. Kenapa? Tanah ustaz. Bukan tanah, engkau tak buat apa pun dengan mereka. Menambah munafik tambah. Kerana dia akan sibuk dengan kawan, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan dunia, betul tak? Cuba, kalau masjid jamin dunia, hebat tak? Masjid boleh tak jamin dunia dia? Siapa yang tak punya kerja, masjid bagi kerja, boleh tak? Boleh tak? Di Indonesia, ada di gereja, ada maklumat peluang kerja. Siapa tak punya kerja, datang ke gereja. Gereja akan kontak jamaah di gereja. Siapa yang tak bekerja macam ni, qualification dia. Tengok, sesama jamaah gereja. Ingat, ni cara gereja di Indonesia. Sampai tingkat untuk pekerja di Malaysia pun, gereja yang ambil pekerja kirim ke Malaysia. Terus terang saya katakan, di Medan banyak gereja kirim tenaga kerja ke Indonesia. Malaysia untuk pembantu rumah segala macam. Mereka yang latih dulu. Maka kenapa banyak pembantu rumah Malaysia di sini Indonesia tak solat? Kenapa? Kenapa pembantu yang tak solat? Karena dilatih 3 bulan di gereja tak solat. Jika masuk Malaysia tak program. Di dalam semua strategi mereka masuk. Supaya kita faham. Ini strategi supaya kita faham. Ya? Karena kita bukan cakap. Karena kita ni kadang kalah karena kita pakai strategi. Kita kalah hanya pakai doa tanpa ikhtiar dan strategi. Orang selalu akan merusak kita dengan strategi. Macam anak engkau. Kenapa anak engkau jadi rusak hari ini?
Main game. Kenapa game rusak? Kalau game tak rusak, betul. Kenapa rusak? Di ujung game ada apa? Untuk kau main game, nanti ada bonus apa? Tidur lucah lah. Betul kan? Anak kau lama-lama ikut akhirnya dapat. Betul? Kau tak tahu. Mak pun tak tahu game. Mak pun tak tahu game. Akhirnya kau biarkan anak main game, tanpa kau tahu siapa apa game itu, anak kau. Yang kena siapa? Mereka buat untuk mereka, kita pakai habis gitu. Ini strategi. Kalau buat game yang Islam ada. Ada tak game Islam? Tak tahu. Ada tak? Banyak game Islam. Game tentang sirah Nabi ada. Tak tahu kau di Malaysia. Kalau di Indonesia kita buat game Islam, video Islam, komik Islam. Anak-anak belajar dengan komik, dengan video dan game, tapi Islamik. Tapi tak masuk Malaysia semua. Saya tengok semua kedai tak masuk. Kedai kau, kedai orang mereka semua. Harus itu masuk. Udah banyak sekarang. Jadi ini cara. Karena mereka merusak kita anak kita dengan game, kita harus botol anak kita dengan game. Betul? Game lawan game. Komik lawan komik. Kita lawan cerita. Buku lawan buku. Tengok. Tapi sampai nak buat, tak nak buat, rugi. Itu konsep yang kita melawan mereka harus baik-baik. Okey, kemudian tengok. Walau dukhilat alaihim min aktariha summa su'ilul fitnah la atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Ini sebab munafik lagi. Kalau masuklah mereka dukhilat alaihim min aktariha, ditanyalah mereka. Kalau orang munafik ni, datanglah musuh-musuh menawarkan mereka segala macam cara untuk mereka meninggalkan agama dia, mudah mereka menerima. Kenapa? Karena orang munafik tadi apa matlamatnya? Dunia, kesenangan, keselamatan, betul? Jadi kalau ada musuh datang memberikan bagi kita tawaran-tawaran kenikmatan, datang tak? Kalau saya tanya, di Malaysia kalau orang Islam masuk Kristian, dapat berapa? Tak tahu. RM3,000 sebulan. Saya pernah jumpa kawan, orang jumpa saya, seorang banduan. Satu banduan datang gereja, nari dia. Kau banduan, maka kalau kau tak selamat masuk Kristian. Betul kan? Enak kan? Kenapa kalau masuk Kristen pasti masuk? Orang banduan orang banyak salah. Kalau masuk Kristen maka mudah dapat ampunan. Pandai tak otak ni? Siapa masuk Kristen jaminan surga, betul? Jadi kalau banduan masuk Kristen jaminan, pandai tak? Kita kan tak pernah buat macam ini. Ada kawan saya, Muhammad Johan, ya. Dulu kawan di Kairo, sekarang di Amerika. Kerja tiap hari masuk keluar penjara. Untuk mengislamkan orang penjara. Dia dakwah ke penjara kerjanya tiap hari. Baru pahaman kenapa di Amerika paling banyak banduan Afrika masuk Islam, betul kan? Orang di penjara dia datang, dia kata, Allah kami Maha Pengampun, menerima ampun tiap orang siapa berapun banyak dosanya, tanpa harus ke gereja, tak perlu seminggu seminggu, tak payah sekarang pun langsung dapat ampunan. Tengok tak ada kan? Kalau semua orang masuk, dan dua tempat orang mudah masuk Islam sebetulnya. Satu penjara, kedua sakit, betul? Kerana ada tak kita da'i penjara? Adakah di kita hari ini ustaz yang masuk penjara, kalau masuk penjara untuk dakwahkan orang, ada tak? Ada tak ustaz yang masuk hospital? Padahal tengok, hospital UM, SUM, tengok, depan hospital UM ada apa? Tak nampak gereja, tapi center tentang gereja, center padri. Depan UM, kenapa?
Setiap hari akan datang ke hospital UM, padri-padri bukan mengajak, pendeta ajak orang masuk hospital. Apa dia buat? Hah? Membacakan doa saja. Apa salah? Datang ke semua bilik-bilik rumah sakit, hanya kerjanya membaca doa kepada Tuhan dia. Dah. Tiap hari datang. Lama-lama, waktu kau sembuh, kau fikir? Pada tak? Waktu kita sembuh dan sehat, kita merasa jangan-jangan aku sehat karena doa si padri tadi. Pandai tak dia? Ada tak ustaz masuk? Buat-buat? Tak ada kan? Harusnya ada squad ustaz masuk buat. Harus ada ustaz masuk buat tiap hari kerjanya macam itu, mendoakan orang sakit dimanapun orang berada. Bukan hanya orang Islam, orang kafir pun didoakan sehat. Boleh tak? Boleh. Tengok. Kita boleh mendoakan orang kafir untuk sehat. Betul kan? Masuk semua. Betul. Yakin? Nanti orang kafir kata, ternyata orang Islam mendoakan aku. Dakwah. Kalau tak kita mereka akan masuk. Tengok. Apalagi kalau masuk Asunta sana. Ini masuk Asunta, nurse-nya baik, ramah. Masuk hospital Islam, rawatan Islam, nurse-nya masam. Udah masam kasar. Akhirnya gara-gara udah sakit tambah. Udah sakit tambah sakit gara-gara apa? Nurse kejam. Udah salah nama satu. Kan salah nama. Rumah sakit salah nama tak? Salah lah. Rumah sehat harus bukan rumah sakit. Betul kan? Asyifa Mustasfa bahasa Arab artinya rumah sehat. Hospital artinya apa? Hospitality. Ramah? Tamah. Hospitality. Hospital apa? Tempat orang ramah. Betul kan? Ada tak rumah sakit? Ada Melayu, rumah sakit. Udah sakit, masuk rumah sakit. Jumpa orang sakit tambah. Ini case, ini strategi. Karena kita tak ada orang. Mereka tu sekarang masuk orang, dia tak ajak orang Islam. Macam sekarang. Siapa tahu Suci Foundation? Suci Foundation, tahu tak? Tak tahu. Memanglah Pak. Suci Foundation itu adalah Buddhis dari Taiwan yang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di mana dia orang berada. Siapa saja. Dia bantu semua orang. Itu Suci Foundation. Di Indonesia, dia ada fakir miskin, dia bagi apa? Rumah. Rumah dia bagi. Kalau bantu orang baru bantu beras ya. Ada bantu rumah. Di Aceh tsunami dia buat rumah. Di Jakarta dia buat rumah. Orang fakir miskin bagi rumah dulu. Dari Suci Foundation Malaysia, dia kumpulkan duit dari mana? Orang di sini. Duit semua jamaahnya dia wajib membawa sampah paper lama ke tempat dia. Itu dijual, diproses jadi duit tak? Kan mahal itu kan sebetulnya. Apalagi besi lama, betul? Besi tua, lama mahal tak? Itu diproses dia jadi itu yang dibantu semua orang di mana-mana. Suci Foundation Taiwan, Buddhis. Seorang perempuan Taiwan, pemang Taiwan, Buddhis, buat namanya Suci Foundation, namanya Suci. Bukan Suci Islam ya, Suci SUCCHI, Suci Foundation. Terbesar untuk. Jadi kalau kita kata lawannya adalah Rotary Club, Lions Club, itu lawan dia. Untuk Buddha itu Yahudi punya, Rotary Yahudi, Lions Yahudi, Suci Buddha. Islam mana? Islam ada Ustaz, Aman Palestin. Duitnya mana? Tengok. Mereka tolong orang. Dia tak ajak masuk Kristen, tak masuk. Lama-lama orang pikir, kenapa mereka baik? Dia buat orang berpikir.
ada gereja di Bedfield. Siapa saja yang susah silakan datang ke gereja, ambil duit di gereja, berapa engkau suka ada tabung. Asal berapa engkau ambil, engkau tulis tu rekod dan bagi phone number. Cukup, tak payah pakai IC. Hebat kan? Kalau kita tak dapat bantuan, hanya RM50 per hari dapat macam-macam syarat. Ke gereja dapat berapa engkau suka, ambil saja, buat IC. Nanti dia call, macam mana? Okey dah, okey. Lama-lama dia call, akhirnya terpengaruh. Macam tadi kan, yang tadi bantuan kita. Bantuan akhirnya masuk Kristen. Dan disuruh, kalau engkau dah masuk Kristen dapat 3,000 tiap bulan. Dah. Dan kalau engkau ajak yang lain dapat 3,000 lagi, hebat tak? Masih level murtad. Kalau engkau murtad dapat 3,000. Kalau ajak orang yang murtad dapat 3,000 lagi. Tengok. Sampailah dia mengkristenkan 20 orang waktu itu. Terakhir jumpa saya. Ingat saya jumpanya di Masjid Al-Ghufran. Mencikal banyak. Ustaz, saya dulu diajak masuk Kristen Ustaz. Karena dapat duit 3,000. Kemudian saya sebab ajak orang dapat 3,000 lagi. Banyak dapat kan? Sekarang saya taubat Ustaz. Jadi karena saya taubat Ustaz, saya dikejar-kejar gereja Ustaz. Yang betul dikejar gereja. Dah. Boleh tak saya lari Ustaz? Lari kau sudah. Kenapa? Karena dia bagi kau bukan utang, betul? Kan dia bagi, bukan utang kan? Maka kan bukan berutang, dia beri. Kalau kau lari boleh tak? Boleh. Kalau utang tak boleh. Ini bukan utang. Kau je bayar kalau utang, ini bukan utang. Dia itu ternyata satu orang dapat 3,000 ringgit. Belanja tiap bulan selama bertahun-tahun. Itu di Malaysia yang saya tahu, yang saya dapat langsung maklumat. Ada tak? Masuk Islam dapat apa engkau? Dapat beras. Lagi? 150 sebulan. Ya betul, ini strategi lawan strategi. Sama macam ke orang asli. Kirim ustaz orang asli. Saya banyak kes orang asli kirim. Dulu masalah kita kirim orang ustaz ke orang asli ke Kelantan segala macam. Apa terjadi? Ustaz datang kampung orang asli hari Isnin sampai Jumat. Sabtu Ahad dia balik kampung, kan ustaz balik kampung, betul kan? Cuti balik kampung. Orang asli Senin sampai Jumat dalam hutan, betul? Balik kampung ke kampung dia Sabtu Ahad. Jadi waktu ustaz ada, orang asli tak ada. Waktu orang ustaz tak ada, orang asli ada. Bila jadi? Tengok. Kalau Kristen masuk dia buat rumah dulu, dia bawa obat, dia bawa makanan. Siapa yang datang dia tunggu situ, betul? Akhirnya mana lebih baik, ustaz atau padri? Tengok, ini strategi kita salah. Kita dakwah dengan cakap, mereka dakwah dengan perbuatan. Kita paham. Maka kenapa di Malaysia tambah banyak orang asli masuk Kristen, Sabah, Sarawak masuk semua. Kita tahu. Salah cara. Masuk Kristen juga salah cara. Kita ada orang miskin jumpa kita, apa kita kata? Sabar. Innallaha ma'as sholihin. Perut lapar, aku tak sabar. Harusnya waktu kau tengok kenapa kau susah, bagi duit. Dah. Makan dulu kenyang, udah kenyang baru sabar. Ini sabar belum makan, gimana? Strategi. Jadi kekafiran, kemurtadan, kemunafikan itu karena orang memberikan kau tawaran-tawaran yang membuat kau menggiurkan engkau. Sedangkan kau tak dapat daripada agama Islam. Memang ada akhirat betul, tapi manusia yang miskin perlu makan. Betul. Ya. Zaman Nabi ada tak? Zaman Nabi orang bagi, ya Rasulullah aku miskin. Apa Nabi buat? Berapa dia bagi? Dia Nabi pernah sedekah 3 lembah kambing. Ada? Engkau 3 ekor kambing tak? Nabi sedekah 3 lembah kambing. Kita belum.
Action kita tak sesuai untuk mengajak orang, betul? Action kita menakutkan orang. Ini, maka fitnah orang-orang yang setengah-setengah yang munafik ini, yang setengah-setengah ini, mana akan mudah ikut anda? Kalau dia tidak istiqamah orang munafik, susah. Kenapa? Dia masih menginginkan dunia. Jawik kalbaka yatba'ka, kata bahasa Arab. Laparkan anjing engkau, maka dia akan ikut engkau. Itu dia lapar, kau bagi makan, dia ikut tak? Orang munafik bagi makan, ikut tak? Yang bagi makan siapa? Musuh. Kita tidak ada protection dengan musuh. Maka paling mudah mereka, jadi agama mereka termudah meninggalkan agama. Fala ta illa bi yasira, mudah kan agama itu enggak ada. Karena agama tidak memberikan perhatian pada dia. Tambah ilmu tak ada, tambah keyakinan kurang kuat, betul kan? Kalau ada ilmu, ada keyakinan dengan segala macam iman betul pada Allah dengan surga, jaminan ini ada, akan kuat macam Gaza. Berapa peratus iman macam Gaza kita hari ini? Ingin tanya. Berapa peratus iman kita macam iman orang Gaza? Di mana? Lebih senang dia akhirat pada dunia. Gaza mana senang? Mati atau hidup? Orang Gaza ini senang mati atau hidup? Mati. Engkau senang mati atau hidup? Maklumat, besok Israel akan menyerang KL. Apa jadi? Langsung beli tiket lalu ke negara semua. Kan takut? Gaza masih bertahan karena dia pemahaman tentang agama paling tinggi di dunia hari ini, betul kan? Mana banyak ibadah. Orang Gaza, orang Arab Saudi. Orang Mekah, orang di Gaza banyak ibadah. Orang Mekah, mana banyak kuat iman? Gaza atau Mekah? Ini kuat iman, bukan banyak ibadah, kuat iman. Kenapa kuat imannya? Bukti dalam perang. Tetap istiqomah menghadapi Allah dengan berapapun terjadi, itu namanya kuat imannya. Karena ujian iman adalah peperangan, betul kan? Ujian iman itu peperangan. Nah, kenapa zaman Nabi banyak perang? Tahu apa? Nabi itu 62 kali perang. Kenapa? Untuk melatih, meningkatkan keimanan. Orang tambah banyak diuji, tambah kuat tak? Orang tambah banyak dibagi cobaan, tambah kuat tak? Maka kenapa zaman Nabi semua diuji? Untuk mengeluarkan iman. Kalau tak diuji, tak kuat imannya, mudah akan terpengaruh, tergoda. Tengok. Ini konsep. Apa itu tengok? Walaqad kanu in ahadullah min qablu. Ada orang munafik, Rasulullah ingat. Dulu munafik waktu itu zaman waktu perang Badar waktu itu. Ada yang waktu itu yang kata akan tolong. Ternyata dia tak tolong waktu itu, dia lari pada peperangan. Tengok. Itu Bani Haris. Waktu perang Badar, kelompok Bani Haris munafik, dia kata tidak bantu, tapi dia lari. Jadi sudah ada pengalaman, hai Muhammad, ada pengalaman kan perang Badar. Ini perang Ahzab nih, tahun kelima. Ini perang tahun ketiga, perang Badar dulu. Ada pengalaman si namanya munafik dulu itu. Dia berjanji akan bantu. Ternyata dia tak. Maka engkau harus belajar dengan pengalaman. Ingat ya? Allah suruh Nabi belajar dengan pengalaman. Dulu orang munafik kata tidak bantu. Ternyata dia tak bantu. Maka sekarang hai Muhammad ingat, kanu ahadullah min qablu la yuwalluna adbar wa kana adullahi mas'ula. Dia dulu mengatakan dia akan apa? Akan bantu, kan mata, maka tapi dia tak nak, dia lari, tak bantu engkau. Tengok. Kalau dulu pernah terjadi, maka sekarang akan. Dulu pernah terjadi. Orang munafik pernah berjanji akan bantu, tapi mereka tak bantu. Maka itu cara mereka
Maka Allah tanya bagaimana janji mereka dulu. So dulu mereka macam tu, sekarang juga macam. Karena karakter akan sama. Karakter munafik akan menipu, tak menepati janji. Jadi jangan engkau mudah terpengaruh oleh janji-janji munafik oleh kelompok yang lain. Itu cara Nabi Allah mengajar Nabi supaya hati-hati. Karena strategi akan sama, tapi kadang taktik akan lain. Tengok. Strategi akan sama, nama akan lain, bentuk akan lain. Itu taktik aja. Strategi memang sama, menghindar bagaimana caranya. Oh, tadi kan kata, rumah kami terbuka. Kan caranya. Padahal hakikatnya dia ingin lari pada peperangan, hendak jaga rumah. Padahal jaga rumah siapa? Dia perang sampai jaga rumah dia, Allah. Dia tak perang pun Allah. Kalau Allah dah hancur rumah dia, waktu dia perang hancur, tak perang pun dia bermain dengan kalimat, bermain dengan taktik. Dan kita jangan tertipu dengan taktik, karena taktik boleh berubah, strategi tetap, taktik bisa berubah, ya. Maka dalam bahaya Muhammad, engkau tengok mereka berjanji dulu pernah mengingkari janji, dan mereka tak betul janji berkawakan. Adullahi mas'ula. Padahal kata kul la yanfa'akumul firar. Hai orang munafik, kalau engkau sadar tak guna engkau lari. Kenapa? Kalau takut mati tetap mati. Engkau lari juga mati, tak lari juga. Kalau memang hidup tetap hidup. Engkau ikut juga hidup, tak ikut juga. Tengok. Keyakinan kepada takdir. Keyakinan kepada takdir Allah paling tinggi diajar dalam peperangan. Betul kan? Kenapa? Yakin engkau mati tak mati urusan Allah, bukan urusan senjata. Betul kan? Karena tengok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 sahabat terkemuka. Selama Nabi perang, ikut perang tak? Ikut perang tak? Ikut. Tapi waktu perang mati tak? Tak ada mati. Penat perang tak? Mati. Tengok. Apa? Perang buat kematian? Tak. Perang tidak membuat kematian. Apa membuat kematian? Ya ajal. Perang tidak membuat kematian. Karena banyak orang perang tak mati-mati. Banyak orang tak perang mati. Daripada engkau perang, engkau mati di atas perang dengan perang, dengan mati di atas katil, mana baik? Padahal belum tentu orang perang itu mati. Tapi Allah berikan ibarat. Abu Bakar, Umar tak mati perang, mati di mana? Di masjid, dibunuh. Syahid tak? Dapat syahid juga. Syahid bunuh, bukan syahid perang. Dapat syahid. Ali dapat syahid. Utsman dapat syahid, tengok. Walaupun tak apa. Jadi engkau cari mati atau perang. Jadi kenapa dalam Islam tak boleh takut perang? Ini. Kenapa? Tak ada guna kau nak lari. Itu yang hari ini orang-orang Gaza waktu diberi Saudi tanah pengen kau lari. Tak, kami tak nak lari, kata orang Gaza. Kerana kami mempertahankan diri kami di sini, tanah kami di sini, dan itu adalah jihad. Kalau kami mati, kan takut mati, kami pun kalau di sini mati juga. Di sana pun mati. Mana baik mati sini mati sana? Mati engkau di Gaza, mati dengan di Saudi, mana baik? Matinya perang, mempertahankan agama, dapat dua pahala perang, pahala bertahan agama. Kalau kau lari, dapat mungkin mati juga, tak dapat pahala perang, tak dapat pahala bertahan agama. Tengok, rugi tak? Maka tengok, kata Allah ini kul, la yafakum firara min faraifaratu minal maut. Abil qatal.
Kenapa? Kalau kau dah senang-senang, wa idzal tumatta'una illa qalila. Karena orang munafik tujuan hidupnya hanya kesenangan. Tengok, orang munafik jadi banyak kesenangan, tapi jadi kesenangan dunia. Padahal orang beriman tujuannya juga kesenangan, tapi kesenangan akhirat. Tengok, kita sama-sama mencari kesenangan, sama-sama mencari kebahagiaan, sama-sama mencari kenikmatan, betul? Hanya bedanya kita mencari yang kekal, tak mencari yang sementara. Itu orang yang paham akidah, paham iman. Orang munafik dia hanya cari kesenangan sementara, padahal dia akan sengsara selama. Ini konsep cara berpikir ya. Siapa tak nak senang? Ada tak? Siapa tak nak senang? Ada tak? Siapa tak nak kaya? Ada tak? Kau tak nak, bodoh namanya. Siapa tak nak senang? Bodoh kau tak nak. Betul? Tapi masalahnya, senang mana yang kau cari? Ada dua senang. Ada senang hari ini, senang akan datang. Ada kaya hari ini, lebih kaya akan datang. Betul? Ada kuasa hari ini, kuasa akan datang. Betul? Orang beriman, karena cara pada hidupnya bukan hari ini, tapi akan datang. Tengok. Maka yang kita tuju akan datang. Karena kita yakin akan datang pasti. Ingat ya? Kullu atin qaribun, bahasa Arab. Pepatah Arab. Setiap yang akan datang itu dekat. Pasti. Dalam Islam, semua akan datang akhir itu dekat dan pasti. Hanya ada sementara di dunia. Yang ini tak hanya mungkin. Dan sementara. Orang tertipu hurur fit dunia karena dia menyangka yang dia cari hanya dunia. Tertipu dia karena tak tahu akan datang. Orang beriman yakin dengan kesenangan akan datang. Dan dia tidak mudah tertipu dengan kesenangan hari ini. Itu kalau beriman. Kalau orang munafik atau orang kafir, dia hanya sibuk dengan hari. Dia cari semua hari ini, semua untuk hari ini. Rugi. Karena engkau semua persiapkan hidup hari akan datang. Karena hari akan datang akan engkau akan dapat kalau engkau menjadikan hari ini engkau simpan untuk akan datang. Untuk senang akan datang. Gimana cara senang? Bagaimana kaya akan datang? Macam mana cara orang kaya di surga? Coba dong. Surga ada orang miskin tak? Miskin tak ada, tapi ada level kaya tak? Kaya, orang kaya surga 1, surga 2, surga 3, kan ada satu tingkat, satu level surga itu. Engkau nak kaya surga bintang 1 atau nak kaya surga bintang 100? Hah? 100. Maka untuk bintang 100 engkau harus kaya dunia untuk kaya dunia untuk kaya akhirat. Kalau tu kau kaya dunia, kau berikan tu akhirat, kau akan kaya akhirat, betul tak? Kalau engkau miskin dunia, dapat surga level surga juga, tapi level 1 lah. Atau level 2 kenapa? Tak ada pahala sedekah, tak ada pahala wakaf, tak ada pahala tolong orang untuk harta. Yang ada pahala zikir, pahala solat, pahala puasa. Gitu kan? Ini kan tak perlu duit ni. Solat tak perlu duit, zikir tak perlu duit, betul? Maka kau dapatlah surga dengan kondisi pahala yang 1, 2, 3 lah. Dan 4 lebih. Dengan banyak harta, banyak beramal, banyak kuasa, banyak tolong orang. Tengok, kau banyak pikiran, banyak idea untuk umat. Berarti engkau naik surga paling tinggi kalau kau banyak dengan harta, dengan apa yang kau miliki.
Maka kenapa jahidu bi amwalikum wa anfusikum Quran. Betul? Ada tak yang ayat jahidu bi anfusikum wa amwalikum? Ada tak? Ampus baru amwal atau amwal baru ampus? Amwal baru ampus. Apa amwal? Kalau saya mengatakan amwal bukan harta saja. Apa yang engkau miliki? Amwal jadi mal. Mal apa? Apa malaka? Apa yang kau? Boleh ilmu, boleh harta, boleh tenaga, boleh pikiran, boleh kuasa. Tengok atau kau punya, rumah kau betul tu kau serahkan tu agama semuanya, tingkat kau paling tinggi. Tingkat surga paling tinggi. Karena engkau tak hanya surga hanya dengan amal badan. Ada amal badan, ada amal pemilikan, betul? Amal badan biasa. Zikir amal badan. Soal amal badan, amal pemilikan sedekah misalnya. Menolong orang itu amal pemilikan. Dengan banyak pemilikan engkau, banyak modal engkau untuk naik ke tingkat surga paling tinggi. Maka al-imamul adil ma'i fil jannah, kata Nabi. Pemimpin yang adil bersama aku di surga. Surga apa? Surga Nabi. At-tajir as-saduq ma'i fil jannah. Peniaga yang jujur bersama aku surga paling tinggi. Jadi level surga pun tak sama. Tergantung dengan ikhtiar dan memberikan apa yang kau miliki untuk Allah. Karena tiada itu bukan maka jangan engkau punya harta bagi Allah berapa? Engkau boleh, kalau kau pakai 30% untuk Allah 70%. Kalau kau pakai 70% untuk Allah 30%, betul? Mana baik? Engkau sedekah 30% atau sedekah 100%? Engkau sedekah 30% atau sedekah 100%, mana baik? Ya. Engkau tak tinggi surga tak? Untuk surga berapa sedekah paling banyak? Untuk dapat paling tinggi berapa harga sedekahnya? Untuk dapat surga paling tinggi berapa sedekahnya? 30 atau 50 atau 100? Yang kau buat berapa? Yang susah kita sedekahnya 30%, naknya 10%. Tengok, Umar 50%, Abu Bakar 100%, sahabat Nabi 30%. Engkau hanya sedekah 5%, nak dapat surga paling wahyu. Tengok, punya kuasa untuk Allah berapa banyak, untuk harta berapa banyak, punya ilmu tahu berapa banyak, punya tenaga tahu berapa banyak. Semua yang kau miliki berikan untuk Allah semuanya. Sudah sampai belum? Iya, ini ya, tiap hari meningkat. Karena tak maka jadi konsep bagaimana Allah? Engkau kalau kau tamak bagi orang munafik, dia hanya cari dunia, kita tahu. Kalau kau dunia pun kata Allah, illa qalila. Tengok. Maka kata, "Qul man dalladhi yusluka minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Siapa yang dapat menjaga engkau? Kalau Allah mengatakan engkau hendak matikan, Allah tak mati, Allah tak ada jaga engkau. Maka di mana engkau pun berada tetap terjadi ketentuan Tuhan, betul? Tak dapat satu orang pun yang dapat menghalangi engkau bertakdir Tuhan. Karena tak ada orang pun dapat menghalangi Allah. Allah tak jaga engkau, Allah matikan engkau, dah hidupkan engkau, itu hak Allah. Maka wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Hai orang munafik, kemana engkau lari pun Allah tahu engkau, dan kau takkan dapat pertolongan Allah karena engkau munafik. Tengok. Maka, untuk apa engkau sibuk lari kalau Allah tak tolong? Maka kenapa engkau takut berjuang kalau Allah ada sama engkau? Tengok. Kenapa kau takut berjuang? Allah bersama engkau. Kenapa engkau lari? Padahal Allah tak bersama engkau. Mana kau tengok?
Ini konsep. Tapi mana tadi? Apa yang merusak kita berpikir? Yuwaswis fi sudurin nas. Itu yang katakan bahwasanya yazunnuna billahi zununa, ayat yang ke-10. Mereka menyangka Allah dengan macam-macam sangkaan dia yang menghilangkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ceritakan apa karakter orang munafik. Dia tak lari pada Allah, tak dapat lari, dia tak dapat lari daripada Allah kerana semua takdir Allah berlaku untuk dia di mana pun dia berada. Dia boleh senang, boleh susah, dia boleh hidup, boleh mati, semua dan takdir Allah, bukan dengan ikhtiar dia sebetulnya, ya. Dia menyangka ikhtiar dia dapat menolong dia, tak. Yang dapat menolong dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar hanya engkau punya ikhtiar, tapi tetap Allah punya ketentuan. Kita yakin bagi Allah menentukan. Jangan sampai engkau jadi orang-orang yang punya hati munafik, ya. Karena hari ini banyak nampak tak munafik, tapi hati gelisah dengan dunia. Kau harus tenang, maka kita harus tenang dengan akhirat, gelisah dengan dunia. Jangan tenang dengan dunia, gelisah akhirat. Kita harus tenang dengan dunia, gelisah dengan tenang dengan akhirat, tak sibuk dengan dunia. Orang munafik sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Beda antara orang-orang istiqamah kepada Allah dan orang-orang munafik daripada perjuangan Allah SWT sebetulnya. Wa alima fa'una wa ulman tanfa'una wa Allah ma'al wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.